Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Maths. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penalaran logis. Di sini saya sudah menyiapkan 6 soal. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Jika hewan itu kucing, maka hewan itu berkaki 4. Hewan itu berkaki 2. Dengan demikian, apa kesimpulannya? Oke, teman-teman, kita lihat dulu apa premis yang pertamanya. Misalkan premis yang pertamanya ini nih. Jika hewan itu kucing, maka hewan itu berkaki 4. Ini premis yang pertama. P maka Q. Misalkan ini P dan ini Q. Kemudian premis yang kedua, hewan itu berkaki 2. Berarti dia tidak berkaki 4 kan, sama dengan negasi Q. Sehingga dapat dibuat kesimpulan sama dengan negasi P. Ini merupakan modus tollens ya, teman-teman. Modus tollens. Oke, jadi apa yang dapat kita simpulkan dari sini? Negasi dari P. Negasi dari P itu berarti hewan itu bukan kucing. Kita lihat jawaban yang benarnya yang mana. Hewan itu adalah unggas, belum tentu juga unggas ya. Hewan itu pasti bukan kucing ya. Ini dia nih yang B. Hewan itu mungkin bukan kucing. Nah, ini juga kurang tepat karena bisa jadi kalau kata mungkin bisa jadi dia kucing berarti ya. Yang D, hewan itu bisa saja unggas. Ini juga tidak tepat. Hewan itu bukan kucing. Ini sebenarnya mirip dengan yang B, tapi yang B ada penekanan, pasti bukan kucing. Jadi kita pilih yang B ya teman-teman sebagai jawabannya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Jika Budi rajin olahraga, maka Budi sehat. Jika Budi sehat, maka Budi semangat belajar. Budi tidak semangat belajar. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari premis-premis yang ada ini? Kita lihat dulu premisnya apa saja. Untuk yang pertama, jika Budi rajin olahraga, maka Budi sehat. Nah, kita misalkan ini sebagai premis yang pertama ya. Ini P-nya dan ini sebagai Q-nya. P maka Q. Kemudian, jika Budi sehat, maka Budi semangat belajar. Jadi ini premis keduanya. Ini Q tadi ya. Kemudian semangat belajar, saya misalkan ini dengan R, Q maka R. Nah, dari dua premis ini kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa ini adalah silogisme, teman-teman. Nanti kalau ada kesempatan saya akan membuatkan materi tentang penalaran logis, tentang silogisme, modus tollens dan modus ponens. Itu yang sering terpakai. Nah, untuk ini adalah silogisme. Silogisme itu jika P maka Q dan Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, namun kita punya satu premis lagi yang terakhir nih. Budi tidak semangat belajar. Jadi, semangat belajar tadi apa teman-teman? R ya. Maka untuk tidak semangat belajar yaitu negasi R atau lawannya dari R. Maka untuk yang ini sama dengan modus tollens ini yang kita pakai. Modus tollens. Nah, sama seperti soal yang pertama tadi, maka ini akan menjadi negasi P. P sendiri tadi adalah Budi rajin olahraga. Jadi kalau negasi P, Budi tidak rajin olahraga. Maka jawaban yang benarnya adalah yang D. Oke, teman-teman, sampai di sini bisa dipahami. Ini kita menggunakan beberapa bentuk rumusan seperti silogisme dan modus tollens. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bermain badminton adalah aktivitas Vino pada hari Sabtu. Hari Sabtu ini Vino sangat sibuk. Nah, itu artinya apa? Ini sudah pasti ya, bermain badminton adalah aktivitas Vino pada hari Sabtu. Nah, walaupun hari Sabtu itu sibuk, jadi Vino
harusnya tetap bermain badminton, karena di premis pertama sudah dinyatakan bahwa hari Sabtu adalah hari bermain badmintonnya Vino. Kita lihat jawabannya. Hari Sabtu yang A, hari Sabtu Vino tidak bermain badminton. Ini tentu saja salah, karena belum tentu dia tidak bermain badminton ya, walaupun dia sedang sibuk. Hari Sabtu Vino ragu untuk bermain badminton. Ini juga salah. Ini salah ya. Vino bermain badminton pada hari selain dari hari Sabtu. Tentunya juga salah. Siapa yang bisa menjamin itu? Karena di sini sudah jelas bahwa Vino bermain badminton itu pada hari Sabtu. Hari Sabtu ini Vino tidak bermain badminton karena sangat sibuk. Nah, ini juga tidak bisa kita ambil kesimpulan seperti ini ya teman-teman. Karena walaupun dia sibuk, dia belum tentu tidak bermain badminton. Seperti itu. Jadi yang tepat adalah jawaban yang E. Hari Sabtu ini Vino tetap bermain badminton walaupun sangat sibuk. Jadi E jawaban yang benarnya. Kita lanjut ke soal keempat. Setiap yang bernafas akan meninggal dunia. Sebagian yang bernafas dapat memiliki kemampuan berpikir. Itulah manusia. Nah, pernyataan yang benar untuk premis yang diketahui di soal ini adalah apa, teman-teman? Nah, saya ingin membuat penyelesaiannya seperti ini. Coba perhatikan ya. Saya buat dulu dalam bentuk himpunan yang kayak gini. Ini adalah himpunan yang ini. Setiap yang dapat bernafas akan meninggal dunia. Berarti ini untuk premis yang pertama. Setiap yang bernafas akan meninggal dunia. Nah, kemudian sebagian yang bernafas dapat memiliki kemampuan berpikir. Itulah manusia. Berarti kalau sebagian dari yang bernafas, kita dapat membuat ada himpunan dalam himpunan seperti ini. Jadi sebagian yang bernafas memiliki kemampuan berpikir. Nah, itulah manusia. Jadi, dari sini sudah jelas bahwa kesimpulannya yaitu manusia memiliki kemampuan berpikir akan tetap meninggal dunia. Nah, jadi jawaban yang benarnya adalah yang C. Kenapa yang C, teman-teman? Coba lihat ya. Di premis pertama, setiap yang bernafas akan meninggal dunia. Kemudian, sebagian dari yang bernafas tersebut ini ya, memiliki kemampuan berpikir. Nah, yaitu manusia. Jadi, yang memiliki kemampuan berpikir itu, yaitu sebagian ini, akan tetap meninggal dunia. Jadi, seperti itu ya teman-teman. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu manusia memiliki kemampuan berpikir akan tetap meninggal dunia. Jadi sebagian ini, nah itu sudah mewakili ya, manusia yang memiliki kemampuan berpikir tentu saja itu adalah sebagian. Karena di premis yang kedua tadi sudah dinyatakan bahwa sebagian yang bernafas memiliki kemampuan berpikir. Jadi kesimpulannya adalah karena setiap manusia yang bernafas akan meninggal dunia, dan sebagian yang bernafas tersebut memiliki kemampuan berpikir, yaitu manusia, maka kesimpulannya manusia yang sebagian itu yang memiliki kemampuan berpikir itu akan tetap meninggal dunia. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, untuk opsi-opsi lainnya bisa teman-teman coba kenapa A tidak cocok dan kenapa B tidak cocok, kemudian kenapa D tidak bisa dan kenapa E tidak bisa. Coba teman-teman pikirkan. Oke teman-teman, berikutnya soal yang kelima. Pedagang kaki lima menjajakan dagangannya di pinggir jalan akan mendapatkan sanksi berupa denda. Kemudian, keseluruhan denda akan digunakan untuk mensubsidi pembangunan infrastruktur kota. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari sini teman-teman? Yang pertama,
Untuk kasus yang seperti ini, kasus-kasus yang tidak memungkinkan kita untuk mengerjakan soalnya menggunakan rumus yang telah disebutkan, misalnya modus tolen, modus ponen, atau silogisme, maka kita bisa menggunakan metode siku-siku. Syarat penggunaan metode ini adalah terdapat 3 pokok bahasan dalam premis-premisnya. Nah, ini sudah sudah memenuhi syaratnya. Yang pertama, pedagang kaki lima yang menjajakan dagangan di pinggir jalan akan mendapatkan sanksi berupa denda kepada pemerintah kota. Nah, kemudian keseluruhan denda akan digunakan untuk mensubsidi pembangunan infrastruktur kota. Nah, jadi di sini ada pedagang kaki lima, kemudian pedagang kaki lima harus membayar denda yaitu untuk mensubsidi pembangunan infrastruktur kota. Jadi ada 3 masalah di sini ya. Jadi kita bisa gunakan rumus segitiga atau bentuk segitiga. Kemudian hubungkan pokok-pokok bahasan tersebut dengan garis-garis dalam segitiga siku-siku. Maksud saya seperti ini, teman-teman. Coba perhatikan ya. Ini di mana nih mau nulisnya? Sebentar, saya cari dulu pensil yang warna merah aja. Nah, jadi misalnya seperti ini nih. Di sini adalah pedagang kaki lima. Kemudian pedagang kaki lima tersebut harus membayar denda. Dan selanjutnya guna denda tersebut adalah untuk mensubsidi pembangunan infrastruktur. Jadi subsidi pembangunan infrastruktur. Nah, mudah-mudahan bisa terbaca ya teman-teman. Jadi setelah kita buat yang seperti ini, maka seperti yang saya bilang tadi, hubungkan pokok-pokok bahasan tersebut dengan garis-garis dalam segitiga siku-siku. Ini sudah saya hubungkan nih. Dari pedagang kaki lima itu harus membayar denda sesuai dengan yang terdapat pada premisnya. Nah, sanksinya berupa denda. Ini sudah saya buatkan, ada denda. Kemudian denda tersebut digunakan untuk subsidi pembangunan infrastruktur kota. Jadi ini yang ketiga. Dan seterusnya kita hubungkan yang pertama dengan yang ketiga ini. Nih, saling terkait seperti itu, teman-teman. Jadi kesimpulannya berada pada garis diagonalnya, yaitu pedagang kaki lima ikut mensubsidi pembangunan infrastruktur kota. Jadi yang ini nih kesimpulannya ya. Ini kesimpulannya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang mana? Kalau sesuai dengan yang saya buat ini, pedagang kaki lima menjajakan dagangan di pinggir jalan akan membayar denda untuk infrastruktur pembangunan kota. Tidak tepat ya teman-teman. Harusnya pedagang kaki lima itu ikut mensubsidi untuk pembangunan infrastruktur kota. Jadi kita lihat yang B, pedagang kaki lima ikut mensubsidi pembangunan. Nah, ini yang benar ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Silakan dicek lagi untuk jawaban-jawaban yang lainnya, yang C, D, dan E. Oke, kita langsung ke soal berikutnya.